Sini kelompok kami membahas mengenai kebijakan Uni Eropa tentang crude palm oil atau CPO terhadap Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih kebijakan CPO ini? Jadi, kebijakan CPO atau crude palm oil adalah kebijakan yang telah diterapkan oleh Uni Eropa untuk melarang impor crude palm oil dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait produksi kelapa sawit di Indonesia. Uni Eropa melarang impor CPO dari Indonesia karena kekhawatiran terhadap dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Produksi kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, kerusakan habitat alami, dan kerugian ekosistem penting bagi flora dan fauna. Uni Eropa ingin memastikan bahwa impornya tidak menyumbang pada degradasi lingkungan global, mengingat standar lingkungan yang ketat yang diterapkan oleh Uni Eropa. Kebijakan ini juga dipicu oleh keprihatinan terhadap masalah sosial yang terkait dengan industri kelapa sawit. Terdapat laporan dan bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi buruh, dan pemindahan penduduk yang tidak adil dalam sektor kelapa sawit di Indonesia. Jadi, Uni Eropa bertekad untuk mendukung prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan melarang impor CPO adalah upaya untuk mendorong perbaikan dalam hal ini. Dari segi ekonomi, larangan impor CPO juga bertujuan melindungi dan mendorong pengembangan industri minyak nabati lokal di negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa berharap dapat meningkatkan produksi minyak nabati alternatif yang lebih berkelanjutan secara lingkungan dan sosial seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak kelapa. Larangan impor CPO Uni Eropa terhadap Indonesia juga berdampak signifikan bagi negara ini. Indonesia merupakan salah satu produsen dan pengekspor CPO terbesar di dunia, sehingga larangan ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani dan perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi dan kolaborasi dengan Uni Eropa guna mencari solusi yang memperhatikan kekhawatiran lingkungan dan sosial Uni Eropa sambil tetap mempertahankan kepentingan ekonomi negara ini. Beberapa tindakan yang diambil termasuk peningkatan praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan hutan dan kawasan konservasi, serta penerapan standar sosial yang lebih tinggi dalam industri kelapa sawit. Kebijakan yang membatasi produk ekspor kelapa sawit akan memberikan dampak terhadap kinerja negara, ekspor, neraca perdagangan, hingga masalah ketenaga kerjaan. Perusahaan kelapa sawit Indonesia sebelumnya telah membuka banyak lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, sehingga industri telah berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Ada sekitar 4,2 juta masyarakat Indonesia yang bergantung kepada industri tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa ada sekitar 2,67 juta kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit pada tahun 2018. Kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia berasal dari sektor non-migas yang ditopang dari perdagangan sawit yang memiliki kontribusi sekitar 1,66% per tahunnya. Diperkirakan kontribusi ekspor dan juga penerimaan devisa negara akan berkurang sebesar 104,55 juta US dollar per tahun. Dan hilangnya kontribusi sawit terhadap PDB Indonesia sebesar 1,63 triliun per tahun, sehingga dapat diasumsikan pendapatan nasional negara akan berkurang sekitar 218,18 miliar per tahunnya. Kebijakan yang telah diputus oleh Uni Eropa bukanlah sekedar mengenai isu lingkungan. Jika kita teliti lebih jauh, terdapat unsur politik di dalamnya. Kebijakan yang telah dibuat oleh Parlemen Uni Eropa merupakan salah satu bentuk proteksi dagang mereka. Karena
Seperti yang kita tahu bahwa negara Uni Eropa saling mengembangkan jenis-jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak canola, dan juga minyak biji matahari. Upaya penyelesaian masalah ini yaitu yang pertama, negosiasi. Tujuan diadakannya tahap negosiasi ini adalah untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi, termasuk dasar hukum yang digunakan, serta diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hanya sampai di tahap ini tanpa perlu membawa kasus tersebut ke tahap selanjutnya. Yang kedua, pembentukan panel. Panel merupakan dewan yang bertujuan untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keputusan atas sengketa tertentu, serta akan dibubarkan jika tugas-tugas yang dilampauinya telah sepenuhnya diselesaikan. Panel sendiri berfungsi sebagai pembuat penilaian objektif atas kasus atau sengketa yang terjadi, baik mengenai fakta-fakta kasus tersebut maupun implementasi dari perjanjian-perjanjian di antara kedua belah pihak. Menurut pendapat kelompok kami, antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan Uni Eropa tentang larangan impor CPO terhadap Indonesia belum sesuai. Uni Eropa merupakan salah satu pengguna energi terbesar di dunia. Namun, untuk memenuhi kebutuhan energinya, Uni Eropa masih melakukan impor karena terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki. Uni Eropa sendiri sudah mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi dan impor terhadap bahan bakar fosil, serta untuk mengurangi emisi karbon secara global. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk menghentikan impor kelapa sawit dari Indonesia pada tahun 2021, namun diundur menjadi tahun 2030 secara bertahap. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karena ada kepentingan domestik negara anggota Uni Eropa, di mana Prancis yang merupakan negara produsen minyak nabati terbesar melakukan protes terhadap masuknya minyak sawit di Uni Eropa. Negara Prancis dan komite yang ada di dalam Uni Eropa bersama-sama melakukan upaya agar menghentikan masuknya minyak sawit ke Uni Eropa dengan cara melakukan black campaign, menaikkan pajak impor minyak kelapa sawit, dan ada resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforest yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Tentu saja, dengan adanya resolusi tersebut berdampak besar bagi Indonesia. Di satu sisi, Uni Eropa berusaha untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Namun, di sisi lain, hal ini dianggap sebagai bentuk hambatan baru dalam rangka memproteksi minyak nabati dari negara lain, karena negara anggota Uni Eropa juga menghasilkan minyak nabati. Adapun kritik kami mengenai isu tersebut yaitu pertama, Indonesia adalah salah satu produsen utama minyak sawit di dunia, dan dengan adanya larangan impor minyak sawit dari Indonesia tentu dapat memberikan dampak negatif yang signifikan kepada perekonomian Indonesia, karena industri ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan dan lapangan kerja di negara Indonesia sendiri. Yang kedua adalah industri kelapa sawit telah dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk deforestasi dan kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa liar, dan emisi gas rumah kaca. Larangan impor dari Uni Eropa dapat dilihat sebagai respons terhadap keprihatinan lingkungan yang berkaitan dengan produksi kelapa sawit. Dari penjelasan mengenai studi kasus larangan impor crude palm oil dari Indonesia oleh Uni Eropa, lebih kompleksnya terdapat dua saran yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu bagi Indonesia, pentingnya bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor minyak sawit dan mulai mencari keuntungan dari pengembangan industri lain yang tentu memiliki potensi pertumbuhan, serta harus ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk kelapa sawit, yaitu melalui pemrosesan lokal. Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah konkret
untuk meningkatkan keberlanjutan produksi kelapa sawit. Ini termasuk melaksanakan standar lingkungan yang ketat dan meningkatkan pengawasan terhadap industri kelapa sawit. Dengan melakukan ini, tentunya Indonesia dapat memperkuat argumen bahwa produksinya telah memenuhi persyaratan lingkungan yang lebih tinggi, seperti Indonesia tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hanya untuk mengejar pembangunan ekonomi, karena jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang menggunakan lahan sebesar 278 juta hektar, kelapa sawit ini hanya menggunakan 17 hektar. Penggunaan lahan kelapa sawit memiliki hasil yang efektif dibandingkan minyak nabati lainnya. Kedua, bagi Uni Eropa, tindakan pelarangan impor ini merupakan hal yang bagus untuk mendukung produktivitas minyak nabati dalam kawasannya, selain kepentingan melestarikan lingkungan.